Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang trigger ya. Nah, eh, jadi prinsipnya kerja trigger tuh gini. Kalau misalkan kita mau menghapus sebuah data, nah ini ya, sebuah data, maka data ini akan tersimpan di tabel lognya ya, log barangnya di sini. Jadi ini kan di tabel barang nih. Kemudian kita mau hapus, kita hapus. Nah, maka datanya ini terbackup lah ya di log barang gitu. Oke. Nah, oke. Kita akan coba membuat triggernya ya. Bisa dengan dua cara sebetulnya, bisa melalui query atau juga bisa kita menggunakan eh, apa namanya? Menu trigger gitu ya. Nah, oke. Yang pertama kita gunakan query. Nah, di sini saya sudah buatkan query-nya. Nah, ini ya. Kita copy aja biar cepat. Oke, kemudian kita ke SQL-nya, kita hapus. Oke, nah ini ya, ini uh, query-nya ya. Jadi di sini kita akan membuat trigger delete ya untuk menghapus ya. Kemudian di sini nah before delete on table barang, insert into log barang, set ID old ID barang ya. Nah, ini pengertiannya gini. Jadi ketika kita menghapus data gitu ya. Nah, ini menghapus. Nah, maka sebelum dihapus itu kita akan menyimpan data yang mau kita hapus ini ke dalam tabel log barang gitu. Jadi datanya terbackup di sini gitu ya. Nah, ini old ini adalah data yang lamanya ya, yang ada di tabel barang tadi sebelum dihapus. Nah, kalau ID barang ini adalah eh, nama kolom yang ada di log barang. Nah, ini ya, nama kolom yang ada di log barang gitu. Jadi kita coba praktekkan aja langsung. Kita buat triggernya, kita go sini. Oke, triggernya berhasil dibuat. Kita lihat di sini ya. Nah, ini triggernya sudah jadi ya. Nah, di sini triggernya. Oke. Nah, next kita coba hapus. Ini kita pastiin dulu, kita lihat dulu di log barangnya ini datanya masih kosong. Oke, kosong ya. Nah, oke. Sekarang kita ke tabel barang, kita akan hapus yang ke meja ini. Nah, ketika kita hapus, maka data kemeja ini, ya, ID barangnya 001 ini akan masuk ke log barang gitu. Jadi itu fungsinya trigger ya. Ketika kita hapus, datanya itu tidak hilang benar-benar hilang gitu, tapi tersimpan lagi di tabel log barang gitu. Oke, kita hapus sekarang. Oke. Nah, ya. Kita lihat sekarang di log barang. Oke, maka datanya tersimpan di sini. Gitu, ya. Untuk struktur tabel log barangnya sendiri itu karena dia hanya menyimpan file ya, maka menyimpan data, nah maka tidak perlu menggunakan primary key dan lain-lain ya. Cukup gini aja. Gitu. Jadi semua semua data yang dihapus akan masuk ke tabel log barang ini gitu karena kita sudah membuat triggernya. Nah, trigger ini juga bisa digunakan untuk insert, untuk update gitu ya. Hanya saja kalau untuk insert ininya diganti menjadi new gitu ya. Berarti di sininya juga di sininya kita gunakan after ya. Kemudian di sininya kita gunakan insert. Nah, ini untuk insert ya. Kemudian di sini trigger insert. Nah, gini.
Ya, ini ya tetap sama ya, hanya di sininya new ya, bukan old ya. Kalau old itu untuk update dan delete gitu. Nah, itu jadi trigger ya pada SQL. Nah, seperti ini hasilnya tadi ya. Oke, semoga jelas dan semoga bermanfaat.